Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas saham yang fundamentalnya bagus, yang diam-diam naik terus, tapi terkadang ya memang kurang terkenal gitu ya sahamnya ya. Jadi karena mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi sebetulnya dia perusahaan bagus gitu. Biasanya ketika udah naik-naiknya luar biasa, baru dinotis sama pasar. Dan kita lihat saham itu adalah Arwana Citra Mulya atau Arna, kodenya adalah Arna. Jadi saham ini gitu ya, sebetulnya kan sebelum saya jadi trader gitu, karena sebelumnya saya adalah fundamentalis, di mana saya mengecek perusahaan tuh secara tahunan, ngelihat dia under value atau enggak. Dan pada saat 2020 saya ngelihat memang saham ini under value, tapi sekarang harganya memang sudah berada lebih tinggi lagi gitu ya, di 1000 sini gitu. Ternyata ini adalah saham yang bagus luar biasa gitu ya, kalau secara fundamental ya, dari kacamata fundamental dia saham yang bagus gitu ya, karena dia masih under value dan tentunya sangat menarik untuk dibeli. Kalau kita lihat grafik weekly, sebetulnya sih ini ada trendline 1, nanti kita bikin trendline 2. Nah, dia sudah melebihi si dua trendline ini. Ada yang sini, ada yang di sini. Nah, dia sebetulnya sudah melewati si garis ini gitu ya. Nah, ini tuh sebuah kenaikan yang cukup baik gitu ya. Dan di sini pun, nah ya ini kan baru 1 hari sih ya, penurunannya cukup sedikit gitu ya volumenya gitu. Dan kalau kita lihat di daily gitu, dia ini masukkan, dia ini turun, masuk stage itu mungkin sebentar, lalu stage itu uptrend, stage 1 sebentar, stage 2 uptrend, dia bikin base break. Nah, ini dia bikin base lagi, kita tunggu breaknya. Nah, sebentar kita lihat daily chartnya. Dia di sini sempat jadi support, ini pun bisa jadi support. Jadi ini sebetulnya sih kalau udah ada sebutnya dua apa ini, nah, lupa nih nama candlenya. Pokoknya ada dua seperti ini, sebetulnya adalah tanda-tanda reversal gitu ya. Dan kita udah lihat banget ya, kalau bisa break di atas ini gitu ya, ada kemungkinan untuk naik lagi gitu. Walaupun memang kelihatannya gitu ini adalah yang naik secara perlahan-lahan gitu, tapi perlahan tapi pasti ya, kenapa enggak gitu ya. Selama sahamnya naik ya, kenapa tidak diikutin. Jadi dia ada supportnya juga di sini. Nah, sebetulnya area belinya ya mungkin kalau closing di atas sebetulnya sih ya paling gampang adalah lihat volume. Walaupun closing di atas ini kalau volumenya masih kecil ya masih 50-50 gitu, karena di sini masih ada resisten. Ini udah jelas si VCP-nya. Oh, ini 8%, lalu yang kedua 5,6%. Ini maksudnya ini di sini nih. Ini adalah yang di sini. Gitu. Udah single digit. Ya pertanyaannya, naik berapa persen dalam berapa lama, itu aja sih gitu ya. Tapi kalau kelihatannya saham ini udah setting up dimana fundamentalnya bagus, kita akan melihat fundamentalnya sekarang. Jadi ini adalah saham yang under value gitu ya. Ini adalah ilmu Warren Buffett. Yang under value itu kita menilai di saham value-nya berapa sih gitu ya, intrinsic value-nya, nilai seharusnya perusahaan ini gitu. Walaupun memang terkadang pasar tidak menilai secara itu gitu. Jadi ada istilahnya under value, di mana harga perusahaannya di bawah harga pasar. Jadi kita masih bisa beli karena teorinya kalau perusahaan bagus suatu saat dia pasti mengikuti harga pasar gitu.
terkadang harga pasarnya jauh lebih tinggi gitu ya. Ketika harga pasar lebih tinggi sebetulnya sebutnya over value, dimana kita jangan beli di saat harga pasarnya lebih tinggi daripada harga wajar perusahaannya, intrinsic value perusahaannya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, si total revenue ini dia naik lagi nih, dan ini cukup dahsyat gitu ya. Bayangkan di kuartal 1 lebih dahsyat dari si sebelum-sebelumnya. Ini kan 3 bulan tuh, ini udah jauh lebih besar di 74. Nah, lalu si net income-nya pun dia terus naik. Nah, kalau kita lihat per tahunnya, ini juga sama, dia naik secara konsisten. Nah, ini yang disebut Warren Buffett tuh senangnya nyari perusahaan kayak gini kan, yang growth-nya tuh sustainable, naik gitu. Bahkan net income-nya pun sekarang pasti naik gitu ya. Dan si cash flow-nya pun, operasinya juga ini luar biasa. Ini 2 bulan dikali 4 ini 800-an gitu ya. Ini cuma 500. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya yang sebetulnya harus dicari gitu ya. Kalau kamu mau belajar fundamental, salah satunya pelajari saham-saham seperti ini gitu ya. Terus hitung value-nya gitu. Biasanya value itu berdasarkan cash flow from operation, berdasarkan net income, berdasarkan growth-nya. Jadi growth-nya kita lihat nih selama 5 tahun ke depan, ke belakang seperti apa. Lalu berdasarkan growth tersebut, kita menghitung si future value dari si, kan kita punya nih future value-nya gitu. Misalnya income-nya bertumbuh setiap tahun misalnya 10%. Ya, selama 5 tahun berturut-turut gitu ya, itu 5 tahun yang lalu. Terus kita proyeksikan ke depan gitu ya, 10% setiap tahun, lalu dari 10%. Misalnya kalau tahun ini 10 juta, berarti kalau 10% ya tahun berikutnya adalah 11 juta. Tahun berikutnya lagi adalah 121 juta, seperti itu, naik lagi 10%, seperti itu. Dan itu di present value kan sekarang. Lalu setelah di present value kan dibagi dengan yang namanya jumlah saham beredar. Nah, itu adalah cara menghitungnya lah. Sebetulnya gampang sih, ada kalkulatornya seperti itu, tapi itu adalah basicnya. Ditambah ada koefisien beta terus dipertimbangkan juga cash yang perusahaan punya dan utang yang perusahaan punya. Nah, sebetulnya cara menghitungnya seperti itu gitu ya. Cukup mudah sih gitu ya kalau kita udah tahu rumusnya, tapi konsepnya adalah seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat grafiknya, dan ini adalah si peluang yang beli jika break 1070, jual jika break support di 1010 atau di sini ya 1005 atau 1010, seperti itu. Tapi kalau masih di sini jangan dibeli, karena di sini masih indecisive ya. Kenapa sih kita beli ketika breakout gitu ya? Nah, sedangkan kalau misalnya ini adalah buy on weakness, sebetulnya posisinya sama kayak gini. Ini ada support, ini ada ini. Nah, kalau gimana kalau dia break ke bawah? Kalau kita break ke bawah, dia nunggu support berikutnya, terus nunggu naik lagi, ini jadi resisten lagi. Ketika dia jadi resisten lagi, mungkin gini-gini lagi. Siapa tahu kalau gagal lagi kita turun lagi, bingung. Nyari support lagi, supportnya di sini. Nah, itulah yang dihindarkan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nunggu break, nah, dan terus kalau kita beli gitu di antara sini, terus dia bulak balik terus di sini, sebenarnya kita juga akan kehilangan waktu gitu ya. Jadi kalau Mark Minafini ini bilang jangan kehilangan waktu, jangan kehilangan uang. Makanya ketika kita beli di sini, kita kan masih bisa nih gitu ya beli saham yang lainnya, tapi ketika dia break, dia udah pasti naik gitu. Dan kita naik di hari pertama kita beli gitu. Jadi nggak ada istilah nyangkut gitu. Nah, itulah yang dicari oleh seorang PCP gitu ya, trader PCP. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.